وعلى آله سيد المرسلين اللهم صل. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muflihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini insyaallah kita akan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada manusia yang paling sukses, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita berusaha untuk senantiasa menjadi orang yang sukses, dan nanti di hari akhir dan nanti di hari yaumil jaza kita akan mendapatkan surga Firdaus. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kalau berbicara orang paling sukses, maka yang paling sukses itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang lebih sukses selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, Nabi Muhammad SAW hanya diberikan waktu 23 tahun. Akan tetapi saat ini umat Nabi, umat Rasulullah SAW di dunia ini sudah ada 2 miliar. Hanya dalam 23 tahun. Tidak kebayang kalau masa dakwah Nabi itu 50 tahun. Ini baru 23 tahun udah 2 miliar dan terus bertambah, terus berkembang di berbagai belahan penjuru dunia. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kali ini khatib ingin sharing tentang mukmin yang sukses, penghuni surga Firdaus. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam ayat yang dibacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ada 6 ciri mukmin yang sukses. Jadi kalau ditanya apakah Anda sukses atau tidak, itu ukurannya hanya 6. Tidak ada ukuran yang lain. Ukurannya hanya 6. Jadi sebagai orang Islam, sebagai seorang Muslim, sudah sepatutnya mengukur kesuksesan itu berdasarkan 6 hal ini. Apa saja ke-6 hal itu? Yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yakni orang-orang yang di dalam sholatnya itu khusyuk. Nah, itu ciri sukses pertama. Jadi sehebat apapun kita, kalau belum mampu khusyuk maka belum sukses. Kalau sholatnya masih hanya sekedar menjalankan kewajiban, sholatnya itu hanya sekedar misalnya gerakan-gerakan badan, sholatnya itu tidak ubahnya bagaikan olahraga ringan, maka itu belum sukses.
Apa itu khusyuk? Mutawadhi'un. Jadi orang yang ketika sholatnya dalam keadaan tawadhu. Tawadhu itu artinya adalah rendah diri di hadapan Allah. Seolah-olah ia sedang berhadapan dengan Allah dan dia sedang betul-betul merendah. Bisa kita bayangkan, kita bertemu bos kita aja kita merendah. Kita bertemu pejabat aja kita pasti merendah. Kita bertemu dengan orang yang terkenal aja pasti kita merendah. Ini bertemu dengan Zat yang maha segalanya ketika sholat, maka seyogyanya kita merendah. Mutawadhi'un. Yang kedua khaifun, dalam keadaan takut kepada Allah. Itu khusyuk itu pertama merendah, kedua takut, bergetar hatinya. Yang ketiga sakinun, dalam keadaan hatinya penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketenangan. Ghadul absar, menjaga pandangan matanya hanya ke tempat sujud, hanya ke tempat salat. Wajhul qulub, dan hatinya kosong, hanya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain, wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang dia betul-betul dalam keadaan yakin bahwa dia sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di surga kenikmatan terindah itu saat bertemu dengan Allah. Sama seperti kita di dunia bertemu dengan orang yang kita sayangi, misalnya anak kita, orang tua kita, itu begitu indahnya. Apalagi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi sholatnya dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan fokus, dalam keadaan khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ciri orang sukses, mukmin yang sukses kedua adalah orang yang terhindar dan menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak berguna. Al-lagwi, ada yang mengatakan para ulama yang dimaksud dengan lagwi itu adalah dosa-dosa. Ada juga yang menyatakan bahwa yang lagwi itu sesuatu yang tidak ada manfaat untuk dunia dan akhirat. Misalnya di dunia tidak nambah uang, tidak nambah kedudukan, di akhirat tidak nambah pahala. Nah itulah orang yang sukses. Jadi setiap detik, setiap menitnya betul-betul bermakna. Setiap detik dan setiap menitnya betul-betul pahala, betul-betul ibadah, betul-betul dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada yang bilang makana haraman aw makruhan aw mubah. Itu. Jadi yang dimaksud dengan hal-hal yang tidak berguna itu hal-hal yang haram, hal-hal yang makruh, hal-hal yang mubah tetapi tidak penting. Yang mubah tetapi tidak betul-betul dalam keadaan darurat, nah, itu tinggalkanlah yang itu. Maka itu adalah termasuk ciri orang yang sukses. Yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang senantiasa melakukan zakat, membayar zakat. Ini ada dua pandangan ulama. Yang pertama ada yang mengatakan yang dimaksud di sini adalah zakat mal. Yang kedua yang dimaksud di sini adalah zakat diri. Kenapa zakat diri? Karena ayat ini turun ketika Rasulullah masih di kota Mekah. Artinya apa? Kewajiban zakat waktu itu belum ada. Jadi yang dimaksud dengan walladzina hum lizakati fa'ilun adalah orang-orang yang menghindarkan, yang melakukan dan menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak dibolehkan. Orang yang melakukan zakat tapi zakatnya zakat diri.
Apa itu zakat diri? Zakat diri itu menghilangkan diri dari satu syirik. Nah, ini masuk zakat diri, zakat badan, zakat diri. Yang kedua, menghindarkan diri dari hal-hal yang buruk. Itu masuk ke dalam zakat. Ada pendapat kedua yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan zakat ini adalah zakat harta. Kalau saat ini umumnya zakat itu 2,5%. 2,5% ini luar biasa. Kalau dilakukan maka akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Di Indonesia ini menurut penelitian, kalau umat Islam yang mampu itu berzakat, maka 1 tahun bisa terkumpul sekitar 317 triliun. Berapa kali lipat anggaran kementerian terbesar? 317 triliun. Tetapi tahun lalu ada laporan dari Baznas yang terkumpul baru 17 triliun. Jadi yang mampu ya, kalau belum mampu tidak wajib berzakat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang menjaga kemaluannya. Ini termasuk orang-orang yang sukses. Jadi orang yang menjaga kemaluannya termasuk segera cepat menikah. Jadi walaupun betapa suksesnya jabatannya, kalau belum menikah berarti belum sukses. Karena tidak berusaha untuk menjaga kemaluannya. Ya walaupun dengan tidak menikah ada juga yang mampu menjaga, misalnya dengan puasa dan lain sebagainya. Itu yang keempat. Yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang senantiasa melaksanakan amanah. Ini umat Islam yang sukses itu begitu. Ketika dikasih jabatan, dia melaksanakan jabatan, amanah jabatan. Ketika dia menjadi karyawan, dia melaksanakan amanah sebagai karyawan. Begitu, itu umat Islam. Jadi agak aneh kalau orang Islam tetapi amanahnya itu lemah, tidak amanah. Tidak amanah. Jadi umat Islam itu harus mampu menunjukkan bahwa dia paling amanah dibanding dengan yang lainnya. Wa ahdihim ra'un, dan dia juga harus betul-betul memegang janjinya. Wa ahdihim ra'un, itulah umat Islam. Maka kemarin kita melaksanakan HUT RI yang ke-78. Ada yang bertanya, ini gimana Pancasila dan Islam itu seperti apa hubungannya? Apakah umat Islam harus melaksanakan Pancasila? Ya harus. Apa dalilnya? Dalilnya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Umat Islam itu umat yang senantiasa menjaga amanah, menjaga janji. Dan Pancasila itu adalah janji kita yang diwakili oleh para ulama-ulama dahulu. Itu dibuat oleh ulama-ulama kita, Pancasila. Maka walaupun apapun yang terjadi, seorang umat Islam itu harus menjaga amanah itu, harus menjaga janji itu. Itu sebetulnya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ke kota Madinah, maka Rasulullah yang pertama dibuat adalah piagam Madinah. Piagam Madinah itu apa? Janji bersama antara umat Islam, non-Islam, berbagai suku. Jadi bukan hanya umat Islam yang berjanji, tetapi seluruh warga Madinah ketika itu berjanji. Ini yang boleh, ini tidak boleh, ini boleh, tidak boleh. Maka siapapun yang melanggar janji itu, mau dari umat Islam, mau bukan dari umat Islam, ya dihukum, diperangi ketika itu. Maka sesungguhnya Pancasila itu adalah janji kita bersama ya. Dan sebetulnya di awalnya Pancasila itu adalah piagam Jakarta. Apa artinya? Bahwa itu adalah mengikuti gaya bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah dengan mayoritas kita itu umumnya menjaga janji itu,
alhamdulillah kita beribadah dalam keadaan tenang, ya. Banyak kedamaian-kedamaian yang dirasakan oleh kita dalam beribadah, dalam bekerja dan lain sebagainya. Itu. Jadi umat Islam itu harus betul-betul memegang amanah, harus betul-betul menjaga janjinya. Itu. Ini umat Islam yang sukses. Kalau tidak amanah, tidak memegang janjinya, maka dia bukan seorang yang sukses, seorang mukmin yang sukses. Yang terakhir, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Yang terakhir adalah orang-orang yang melaksanakan salat, menjaga salat. Jadi yang pertama tadi khusyuk dalam salat, yang terakhir adalah menjaga salat. Menjaga salat itu maksudnya apa? Melaksanakannya pada waktunya. Jangan salat duhur di waktu asar, sholat asar di waktu maghrib, nah itu namanya tidak yuhafidun. Atau sholat asar mendekati maghrib, nah itu walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Rukun-rukunnya dilaksanakan dengan baik, sujudnya dilaksanakan dengan baik. Nah itulah yang dimaksud dengan walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Jadi berkaitan dengan salat itu dua. Artinya apa? Seorang mukmin yang sukses itu adalah ciri yang paling besarnya itu sholatnya bagaimana. Selain ciri-ciri yang lain tadi, ciri yang paling nampak itu adalah sholat. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Kata Allah dalam firman-Nya, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Jadi kalau kita memiliki 6 sifat tadi, memiliki 6 karakter tadi, maka insya Allah kitalah orang yang sukses. Dan insya Allah di akhirat nanti kita akan mendapatkan surga Firdaus. Di mana surga Firdaus itu menurut salah satu hadis adalah surga yang paling tinggi derajatnya. Ada yang bilang surga tengah-tengah. Jadi surga level menengah ke atas. Itu. Jika kita mampu melaksanakan ke-6 hal tadi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa sukses di dunia dan di akhirat senantiasa mendapatkan surga Firdaus dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsil rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله تعالى قد وعد من اتقى بدخول الجنة وتوعد من عصاه بدخول جهنم مأواه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض الله عن جميع الصحابة والقرابة من رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وأرزقهم على عهدك الذي عهدت إليهم واجعلنا منهم وأتنا بجنة الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو